Negara sehat walafiat. Oke, baik. Saya di sini Jadi kepada orang tua yang minggu lalu merasa terganggu keamanannya, saya atas nama anak-anak yang lain memohon maaf dan sekaligus memohon kepada orang tua yang merasa terusik ketenangannya, supaya kalau di dalam rumahmu ada anak yang terlibat, beri dia penjelasan, nasihati dia sampai kapanpun, dan jangan pernah capek. Jangan pernah capek. Kamu semua sudah kami ampuni, dan kamu dua kelompok ini harus saling mengampuni. Andreas dan juga Bapak Paulus, ketika kami harus bernegosiasi dengan beberapa anak saya untuk memenuhi kewajibannya menghadap kepolisian resort untuk bisa memberi informasi yang jelas tentang gesekan sosial yang terjadi di sini. Baik, jadi di mana-mana kehidupan manusia itu dia cari ketenangan. Dan untuk kita orang Katolik yang tidak menciptakan ketenangan, dia berdosa. Dalam tingkatan apa saja. Yang tidak menciptakan ketenangan, kedamaian, dia sementara melawan Tuhan, melawan sesama, dan melawan dirinya sendiri. Karena setiap manusia dia selalu mencari yang baik, yang terbaik, sehingga ketika dia masuk dalam lingkup keadaan yang tidak baik, itu sebetulnya dia melawan naturanya sebagai manusia. Dan ini saya tujukan langsung kepada anak-anak saya yang baru-baru itu terlibat dalam gesek. Emosi boleh, tapi harus dikendalikan. Hanya binatang yang tidak mengendalikan emosi. Tapi saya sangka ada ayam juga. Saya lihat di sini banyak pemain ayam. Bapak di mana? Ayam itu kalau dia sudah kalah, dia tidak akan mau tabrak lagi. Betul ke tidak? Kita juga sama. Ayam saja dia paham tentang etika dalam pertarungan. Kalau dia punya lawan sudah darah, leher sudah tergantung, yang lawan dia tidak akan serang lagi. Dan sesangka ini harus menjadi filosofi juga untuk kita manusia. Saya ingin garis bawahi yang disampaikan oleh Kapolsek, yang urusan pribadi itu tetap urusan pribadi, dan yang urusan kelompok itu bisa diselesaikan secara kelompok. Mungkin Bapak-bapak saya tidak perlu beri banyak nasihat, karena di gereja saya sudah kasih banyak nasihat, jarang datang mereka. Ini anak-anak saya dan saya tahu persis. Malah setelah kejadian saya cari mereka satu-satu, saya tarik telinga di rumah di hadapan orang tua, ada satu dua. Tapi barangkali catatan kami sebagai wakil dari mereka semua yang kebetulan ada kebanyakan anggota gereja Katolik dalam program pemerintah, tolong mengkonsiderasi anak-anak yang belum punya pekerjaan. Pertama, yang kedua, maaf saya tidak mau menggurui Bapak Wakil, tetapi barangkali perlu ada kerjasama lintas sektor agar kami didampingi di sini. Saya yakin kita belum banyak, tenaga ahli juga banyak, dan kemungkinan untuk ternak ayam juga banyak, ternak kuda juga banyak. Jadi kalau Pak mau piara kuda, ini anak-anak. Tetapi nanti minta persetujuan saya, apakah mereka ini terserah atau tidak. Jangan panas-panas tai ayam. Hari ini mau, besok sudah tidak mau lagi.
Kerja 1 hari sudah panjar untuk seluruh bulan lalu kasih tinggal pekerjaan. Nah, dalam kaitan dengan itu barangkali perlu kita ada penggemblengan. Ada banyak dinas yang bisa membantu dengan tenaga penyuluh dan polisi-polisi juga sama, supaya jangan terlalu ada jarak. Saya tidak ada jarak dengan mereka, hanya kadang-kadang saya omong mereka tidak ikut. Dan mungkin supaya para polisi tahu, ke polsek itu saya sudah omong sejak tadi lalu, kalau ada yang kena tempeleng atau kena fulungku dari tangan, jangan anggap sebagai persoalan. Itu pendidikan. Dan mungkin mereka juga merasa tersentuh, sehingga kalau ada kerumunan di pusat-pusat rawan, titik-titik rawan, dan lihat mobil Highline muncul atau Isuzu Panther muncul, mereka kadang-kadang start motor dan menghindar. Ini tanda baik, tanda bahwa mereka juga memiliki perasaan respect dan juga mau menghormati keamanan di lingkungan tertentu. Asalkan kita punya metode pendekatan yang baik, merangkul mereka, dan juga yang paling penting itu Rius Andre. Harus pakai sistem ABRI. Datang, hantam duluan anggotamu, baru tanya siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan datang kamu langsung hantam yang lawan punya. Jadi ajar dulu anggotamu, dan kemudian baru tanya anggota lawan atau kelompok sebelah. Nah, kesalahan juga ada pada anak berdua, gampang terprovokasi dan mulai masuk dalam perjuangan kelompok yang pada akhirnya meresahkan masyarakat. Bukan soal menghadirkan wakil bupati atau kami atau apa, tapi masyarakat kita diresahkan. Itu seperti saya bilang tadi, dosa. Kalau dia sendiri tidak aman jalan di kampungnya, keluar dari rumah besar ke kamar kecil saja dia rasa takut, berarti kita sudah menimbulkan ketidaktenangan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk kamu, ingat baik-baik, membawa benda tajam itu bisa dituduh dengan pasal kriminal. Kau mau potong siapa? Membawa benda tajam, tahu itu undang-undang nomor berapa? Undang-undang darurat. Jadi yang bawa itu kelewang atau apa itu, engkau tidak ayun ke siapapun, kalau saya tahu saya tangkap. Ingat baik-baik. Saya tidak sekolah hukum, kebetulan tertarik saja untuk dalami hal-hal itu, karena banyak anak saya sering terlibat hal-hal seperti itu. Ingat, kalau kau bawa barang tajam, tanpa surat perintah penangkapan pun kau harus ditangkap. Ingat itu. Apalagi ada kekacauan lalu engkau muncul dengan benda tajam. Ini undang-undang. Negara kita negara hukum. Yang lebih tinggi dari semua adalah hukum itu sendiri. Dan juga saya minta dan rendah hati supaya anak-anak ini tolong memahami secara benar. Makanya saya bilang tadi, Pak Wakil, kalau ada penggemblengan, pendampingan, pencerahan dari segala aspek, pasti akan membantu mereka untuk bisa tumbuhkan kesadaran yang selama ini mereka buat bukan karena mereka jahat, bukan. Mereka tidak tahu. Kalau dalam bahasa istilah modern itu ignoransia, ketidaktahuan yang tidak disengaja. Maka Pak Kapolsek ada, kadang-kadang harus buat pembinaan juga, perkenalkan undang-undang nomor sekian, bunyinya sekian, khusus untuk di sini. Misalnya bawa benda tajam. Disosialisasikan sehingga anak-anak kita tahu. Karena ketika dia tidak tahu, kemana-mana dia bawa alat tajam, kena korek sedikit, langsung dihunus, dan leher bisa merah. Saya sangka mereka selama ini tidak jahat dan bukan penjahat, hanya mereka tidak tahu apa yang mereka buat, seperti kata Yesus disalib. Maka kita yang paham, terutama
pimpinan dari masing-masing organisasi, terlebih orang tua, tolong sampaikan ke anak-anak. Nanti kalau tidak dengar kamu, baru kamu bisik di saya. Karena di Simpang 4 juga kami ketemu, di pompa bensin juga ketemu, di mana-mana biasanya kami ketemu. Bukan supaya saya pukul mereka, tidak. Supaya saya sampaikan dan saya jelaskan apa yang seharusnya kita buat. Saya juga atas nama komunitas gereja meminta maaf. Karena mungkin pendampingan kami, pastoral kami, belum menjawab, belum menyentuh inti persoalan. Maka saya undang, jangan menjauh, datang ke gereja. Supaya engkau bisa menatap wajah orang-orang tua yang lugu, sederhana, tapi tegar dalam iman dan tidak pernah membuat keonaran. Tirulah saudara kita, Pak Wakil kemarin dulu pagi, tanpa sandal, celana pendek, pergi menghantar makanan ke kantor polisi. Jangan pentingkan penampilan fisik. Pupuk komitmen yang jelas. Kerja, kerja, kerja. Hasilkan sesuatu. Supaya kalau meminum, jangan minta dari orang yang lalu lalang. Saya malu sebagai pastor. Pastor itu bapak dari semua. Kalau minum, juga jangan ambil dari orang tua. Hasil keringat sendiri. Beberapa umat yang tahu, saya hidup di paroki ini, bekerja seperti bapak mama, sederhana. Injak lumpur, pegang tai babi, dan harus kerja tangan kotor. Itu menurut Paus, pekerjaan itu membuat manusia itu layak di hadapan Allah. Dia tahun 1918 mengeluarkan satu dokumennya tentang dignitatis humana. Omong tentang kerja. Omong tentang kerja. Tadi saya mulai dengan mendahului minta pekerjaan, tapi sebetulnya kita bisa kerja. Kita jangan tunggu orang lain kasih kita pekerjaan. Kita kerja.